Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triadi Mulyana, dengan nomor induk mahasiswa 2020051003 dari kelas A reguler program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya dalam video ini akan membahas tentang hukum serta dalil dalam bacaan sholat. Kita mulai dari iftitah. Doa iftitah adalah doa yang dibaca ketika sholat antara takbiratul ihram dan ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah. Hukum membaca doa iftitah adalah sunnah. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah yang artinya, biasanya Rasulullah SAW setelah bertakbir ketika sholat, ia diam sejenak sebelum membaca ayat. Maka aku pun bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku. Aku melihatmu berdiam antara takbir dan bacaan ayat. Apa yang kau baca ketika itu adalah..." Belum menyebut doa iftitah. Muttafaqun alaih. Setelah menyebut beberapa doa iftitah dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa semua doa-doa ini hukumnya mustahabuh atau sunnah dalam sholat wajib maupun sholat sunnah." Al-Azkar 1/107. Demikianlah pendapat jumhur ulama kecuali Imam Malik rahimahullah. Beliau berpendapat yang dibaca setelah takbiratul ihram yaitu surat Al-Fatihah. Tentu saja pendapat beliau ini tidak tepat karena bertentangan dengan banyak dalil. Macam-macam doa iftitah. Ada beberapa macam jenis doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, "Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikan kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, sucilah kesalahanku dengan air salju dan air dingin." Doa ini biasanya baca Rasulullah SAW dalam salat fardu. Doa inilah doa yang paling sahih di antara doa iftitah lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian yang kedua, bacaan Al-Fatihah. Hukum membaca Al-Fatihah, menurut jumhur ulama menyatakan membaca Al-Fatihah adalah termasuk rukun sholat. Tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Di antaranya dalil adalah sabda Nabi SAW yang artinya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis riwayat Al-Bukhari 756 dan Muslim 394. Didukung juga sabda Nabi SAW yang artinya, setiap sholat yang di dalamnya tidak dibaca Fatihatul Kitab maka ia cacat. Hadis riwayat Ibnu Majah 693 disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Jadi membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat, dan inilah yang benar, insya Allah. Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap rakaat berdasarkan penjelasan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, dalam setiap rakaat ada bacaan Al-Fatihah. Bacaan yang diperdengarkan Rasulullah SAW kepada kami. Telah kami perdengarkan pada kalian. Bacaan yang Rasulullah lirikkan telah kami contohkan kepada kalian untuk dilirikkan. Barang siapa yang membaca umul kitab atau Al-Fatihah, maka itu mencukupinya. Barang siapa yang menambah bacaan lain, itu lebih afdal. Hadis riwayat Muslim 396. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, membaca Al-Fatihah adalah rukun di setiap rakaat dan telah sahih dari Nabi SAW bahwa beliau membacanya di setiap rakaat. Al-Mulaqos Al-Fiqhi 1/127. Ketiga, surat pendek. Hukum bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah. Para sahabat ijma sepakat bahwa disunahkan membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama di semua sholat.
Ibnu Sirin mengatakan, ya artinya, saya tidak mengetahui mereka, para sahabat berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW dari sahabat Abu Qatadah, yang artinya Nabi SAW membaca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama sholat zuhur, dan juga membaca 2 surat yang panjang pada rakaat pertama dan pendek pada rakaat kedua, dan terkadang hanya 1 ayat. Beliau membaca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama sholat asar, dan juga membaca 2 surat dengan surat yang panjang dan pada rakaat pertama. Beliau juga biasanya memperpanjang bacaan surat di rakaat pertama sholat subuh dan memperpendeknya di rakaat kedua. Hadis riwayat Al-Bukhari 759 dan Muslim 451. Namun para ulama berpendapat mengenai bacaan Al-Quran pada rakaat ketiga atau keempat. Jumhur ulama berpendapat tidak disunahkan membaca Al-Quran pada rakaat ketiga atau keempat. Namun amalan ini tidak terlarang sebagaimana dilakukan oleh para salaf. Keempat, ruku. Di kitab salat, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, yang artinya, dan beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim, lalu mengulainya jika disertai bacaan tadi, di mana ketika ruku dan sujud mengucapkan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu baik. Bacaan ketika ruku dan sujud. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW berbanyak membaca ketika ruku dan sujud. Bacanya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, artinya, Maha suci Engkau yang Allah, Rabb kami, pujian untukmu, ampunilah aku. Belum menerangkan maksud dari ayat Al-Quran dengan bacaan tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 817 dan Muslim nomor 484. Yang kelima, berdiri iktidal. Pernah seseorang yang sholat di belakang Rasulullah membaca bacaan di bawah ini saat bangkit dari ruku. Setelah bacaan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiha, yang artinya, wahai Rabb kami, hanya untukmu lah segala pujian yang banyak, yang baik, yang diberkahi di dalamnya. Selesai dari sholat, Rasulullah bertanya, siapa tuh yang mengucapkannya tadi? Orang itu berkata, saya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, sungguh aku melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba, siapa di antara mereka yang paling dahulu mencatatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 799 dari hadis Rifa'ah ibnu Rafiz. Keenam, sujud. Bacaan ketika ruku dan sujud. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang artinya, Nabi SAW memperbanyak membaca ketika ruku dan sujud, yaitu bacanya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, artinya, Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, pujian untukmu, ampunilah aku. Beliau menerangkan maksud dari Al-Quran dengan bacaan tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 817 dan Muslim nomor 484. Ketujuh, duduk di antara 2 sujud. Yang beliau baca saat duduk di antara 2 sujud adalah Rabbik firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini. Dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan doa duduk antara 2 sujud yang dibaca oleh Nabi SAW, yaitu Rabbik firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Hadis riwayat Ahmad, dan Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadisnya hasan. Dan Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, hadis riwayat Tirmizi nomor 284. Lapat barusan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Kemudian bacaan tasyahud awal. Bacaan tasyahud dari Ibnu Mas'ud, yaitu at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya, segala ucapan selamat, sholawat, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan
kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi, beserta rahmat Allah dan barokahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembah yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6265. Ditambah bacaan sholawat pada tasyahud awal. Bacaan sholawat yang bisa dibaca setelah membaca salah satu dari tasyahud barusan, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, semoga sholawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, semoga berkah tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Hadis riwayat Bukhari nomor 4797 dan Muslim nomor 406 dari Ka'bah bin Ujroh. Kemudian yang nomor 9 yaitu tasyahud akhir. Bacaan ketika tasyahud akhir sama dengan tasyahud awal, lalu ditambah dengan doa meminta perlindungan dari 4 perkara. Doa yang diajarkan Nabi SAW disebutkan dalam riwayat lain, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan al-masih dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 588. Dan yang terakhir adalah salam. Tentang bacaan salam ketika mengakhiri salat dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik menoleh ke kanan atau ke kiri dalam sunnah atau hadis. Berikut ini keterangannya. Dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya, yang artinya, saya sholat bersama Nabi SAW. Beliau mengucapkan salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Abu Daud nomor 997, tahqiq oleh Sidki Muhammad Jamil. Sekian pembahasan tentang hukum dan dalil dalam bacaan sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.